Halo, selamat pagi. Semoga harimu menyenangkan. Teman-teman Facebook dimanapun berada, teman-teman dunia maya lebih tepatnya, sudah mulai banyak ya yang bertanya. Ini terkait masalah hukum. Ini tentang utang. Bagaimana cara yang tepat untuk menagih utang, gitu ya, agar utangnya itu kembali, gitu. Teman-teman, perlu saya sampaikan ya, banyak sekali terjadi hal yang karena didasari oleh kebaikan hatimu sama dengan kebodohanmu. Iya, teman-teman, kalau terkait utang ya, pinjam meminjam, kita dengan ikhlas membantu, menolong tanpa ada bukti penyerahan uang kan, baik hati kan. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu kebodohanmu, gitu. Jadi walaupun demikian, sudah sebegitu rumitnya persoalan utang ini, apakah tidak bisa kembali? Lalu kalau bisa kembali, bagaimana caranya? Nah, teman-teman, kalau berurusan hukum ya terkait dengan utang ini, utang ya, aku tuliskan sebentar ini. Utang ya. Kalau kita melapor ke polisi, nah, ini utang, melapor ke polisi. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, kalau utang piutang ini bukan hukum pidana, bukan hukum pidana. Jadi urusannya bukan ke polisi, bukan kemari ya. Nah, teman-teman, seseorang itu kalau udah dilapor ke polisi itu kan terkait kasus pidana, lahir dari utang piutang, menimbulkan peristiwa pidana penipuan juga bisa lapornya ke polisi. Namun apa yang terjadi kalau seumpamanya diawali dengan utang piutang, ada unsur pidananya penipuan, lalu dilaporkan kepada polisi, ini nanti penyelesaiannya adalah hukuman badan yang disebut dengan penjara. Nah, kalau seseorang karena utang ada unsur pidananya, kemudian dia itu dihukum badan, di penjara, itu utang lunas. Utang itu lunas. Nah, kamu kan maunya utang itu kembali ya, maka jangan dilapor ke polisi gitu. Kalau sejauh ini itu ke pengadilan. Nah, di situ dibuatlah gugatan keperdataan registrasi. Nah, itu tadi, kalau kamu mau mendaftarkan gugatan atas utang piutang, kan tentu namanya harus jelas ya, siapa di KTP. Kebaikan hatimu adalah kebodohanmu. Kamu dengan percayanya tanpa ada administrasi yang jelas, dimana menggugatnya kan kesusahan. Nah, tapi nanti pelan-pelan itu bisa dicari tahu soal identitas. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah, kalau kamu soal utang piutang ini ngelapornya ke polisi, kalau ada unsur pidananya, itu dia akan menjadi di penjara. Utangnya bebas, diganti dengan hukuman badan. Tapi kalau kamu gugatnya ke pengadilan, nah ini kamu bisa ajukan sita aset. Nah, sita aset ya. Ya, dia punya mobil sita, rumah ya sita, jual, ganti, gitu. Biasanya kan terkait soal utang ini, kalau nominalnya kecil ya bisa diikhlaskan. Tapi bagaimana bang kalau nominalnya puluhan juta, ratusan juta? Nah, tentu langkah yang tepat untuk utang kamu kembali, gugatan pengadilan, gugatan keperdataan.
jangan ke polisi. Gitu. Terima kasih.